untuk menyusun proyek ini. Nah, jika akan berdasarkan sesuatu yang tadi disampaikan, jadi pada kesempatan kali ini kelompok kami hanya menyampaikan topik untuk topik selanjutnya itu akan kami sampaikan di presentasi final selanjutnya. Dan untuk penyampaian ini pun kami menyampaikannya secara singkat dikarenakan keterbatasan waktu juga. Oke, langsung saja topik yang pertama yaitu mengenai pendahuluan akan disampaikan oleh Shalom dan juga Michael. Kepadanya saya persilahkan. Oke, baik, terima kasih Delila atas waktunya. Mungkin boleh di next. Mungkin pada bagian ini kami akan membahas sedikit mengenai overview dari Digital Electronic Concept in TTL IC Ripple Counter. Seperti yang kita ketahui bahwa seiring dengan perkembangan revolusi industri 4.0, pemahaman mengenai konsep elektronika digital merupakan hal yang penting untuk dipelajari. Disitasi dari Puspita Sari tahun 2013, pada era revolusi industri 4.0, elektronika digital menjadi out bagi dunia teknologi. Salah satu teknologi yang memiliki fleksibilitas tinggi adalah komputer, di mana komputer dirancang dari berbagai sistem rangkaian digital dan proses komputer sebagian besar disinkronkan dalam siklus clock atau clock cycle. Sehingga rangkaian komputer yang sekuensial ini memiliki kontribusi yang besar pada berbagai rangkaian VLSI atau Very Large Scale Integration. Counter atau pencacah merupakan blok dasar di dalam banyak sistem VLSI. Jadi next. Baik, masuk ke slide berikutnya, yakni pendahuluan yang akan membahas mengenai pengertian counter, jenis-jenis dan karakteristik counter. Di mana counter sendiri adalah rangkaian logika sekuensial yang berfungsi untuk mencacah jumlah pulsa input dan keluaran berupa digit binar untuk setiap pangkat 2, di mana counter menghitung pulsa secara binari atau decimal counter, dibuat berhenti maupun berulang kehitungan setiap awal. Baik, berhubung slide berikutnya masih termasuk poin pendahuluan, maka dapat kita lanjutkan ke poin berikutnya, yakni poin tujuan. Bisa lanjut lagi. Baik, masuk ke poin tujuan atau manfaat, di mana terdapat 4 poin tujuan, yakni yang pertama mengetahui prinsip kerja rangkaian ripple counter, yang kedua merancang rangkaian ripple counter perangkat lunak yakni multisim, yang ketiga mengetahui fungsi rangkaian counter dan penerapannya, dan yang terakhir adalah mengetahui bentuk pulsa keluaran pada 7 segmen dari rangkaian ripple counter. Bisa lanjut. Baik, mengenai proyek kami hari ini, yaitu dalam proyek ini akan dirancang rangkaian ripple counter dengan menggunakan IC 7493, IC 7447, dan 7 segmen. Di mana IC 7493 berfungsi sebagai decade counter dan nanti akan berbentuk digit binar. Pada output counter atau IC 7493 nantinya akan dihubungkan dengan komponen LED agar sinyal binar yang dicacah dari output counter tersebut kemudian akan kita konversi dengan menggunakan IC 7447, di mana IC ini akan berfungsi sebagai decoder. Dan hasil output dari IC 7447 atau dari decoder akan diteruskan ke 7 segmen dan akan mendapatkan angka desimal pada segmen yang menyala sesuai dengan sinyal yang diterima. Boleh di next? Oke, untuk poin yang selanjutnya akan ke Delila. Baik, terima kasih Shalom. Untuk poin selanjutnya akan disampaikan oleh Fadli dan juga Ridho. Kepada saya. Baik, terima kasih Delila. Mungkin langsung saja ya. Di metodenya yang pertama ada bahan. Bahan ini adalah bahan atau komponen yang digunakan dalam TTL IC Ripple Counter. Yang pertama ada IC 7493, ini gambarnya. Ada IC 7447, ini gambarnya. Ada LED, ada resistor, ada 7 segmen, dan ada rangkaian clock. Lalu yang terakhir ada VC budaya. Nah, ini adalah merupakan screen capture diagram secara garis besar untuk membuat rangkaian TTL IC Ripple Counter kelompok kami. Oke, selanjutnya tentang prosedur yang telah kelompok kami buat. Di sini fokus kami pada pendahuluan ini atau fokus kali ini adalah menjalankan simulasi hingga running well. Yang pertama adalah studi literatur untuk mengumpulkan sumber-sumber terkait mengenai proyek ini, kemudian membuat rangkaian simulasi dengan bantuan software multisim dan menjalankannya hingga running well. Kemudian apabila terjadi masalah, akan dilakukan proses revisi ulang rangkaian tersebut hingga berjalan lancar. Jika sudah, maka hasilnya bisa diambil atau dikemukakan dalam bentuk hasil dan pembahasan dan kesimpulan. Untuk next. Ini adalah langkah pembuatan simulasi yang kelompok kami buat.
Yang pertama adalah menentukan komponen yang dibutuhkan. Penentuan komponen yang dibutuhkan akan mempengaruhi besar periode seperti kapasitor yang dipilih untuk rangkaian timer. Kemudian membuat rangkaian clock NE555 timer, kemudian membuat rangkaian 4 bit counter yang sudah termasuk mencangkup driver serta 7 segment. Kemudian menghubungkan kedua rangkaian sebelumnya dan menjalankan simulasi hingga benar-benar berjalan tanpa kendala. Oke, saya kembalikan ke Delila. Ya, terima kasih kepada Rida dan juga Fadli untuk hasil. Mungkin bisa di next saja. Nah, ini adalah tabel kebenaran dari rangkaian yang kami buat. Bisa di next. Selanjutnya ini adalah hasil simulasi dari beberapa kondisi. Nah, kemudian untuk pembahasan dan juga kesimpulan serta saran itu akan disampaikan di presentasi selanjutnya. Nah, kemudian ini adalah lampiran daftar pustaka atau referensi yang kelompok kami gunakan untuk merancang atau membuat proyek praktikum elektronika digital ini. Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, saya rasa untuk podcast cukup baik ya. Tadi yang belum bahasan dan kesimpulan dan saran. Oh iya. Kalau untuk hasilnya juga. Ya, jadi sih kalian bisa pakai keyword yang lebih general. Jadi pembahasan berlatih untuk comparing terhadap simulasi yang ada dari paper lain, membandingkan. Nah, kalau misalnya tidak ada yang kalian nggak dapet yang benar-benar sama, kalian bisa ambil tambahkan referensinya dengan membuat kata kuncinya lebih general, gitu ya. Kan tadi topiknya kalian dapat yang aksi triple counter ya? Ya, Bu. Iya, Bu. Bisa itu kan kalau sebenarnya kalau diterjemahkan kan digital ya, penghitung digital. Lebih sedikit sih, jauh lebih sedikit memang kalau carinya pakai bahasa Indonesia. Kalau carinya pakai bahasa Inggris, coba dicari yang lebih umum, misalnya digital counter gitu ya, di Scholar-nya atau di DOJ.org-nya. Ada lebih banyak. Oke, itu aja komentar saya. Bisa lanjut ke terima kasih, thank you untuk kelompok 1 ya. Selanjutnya silakan ditunjukkan apa yang sudah dikerjakan. Enggak, kelompok 2. Hadir, Bu. Suaranya kecil banget, Nova. Ya, hadir, Bu. Sebentar, Bu ya. Jauh banget kayaknya ya suaranya ya. Ini udah deket, Bu. Tes. Atau di saya aja ya. Saya sudah. Nah, ini baru masuk. Oke, bisa langsung mulai presentasi ya. Jangan lebih dari 7 menit usahakan supaya bisa saya kasih feedback. Silakan dimulai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan proyek kami, yaitu yang berjudul rangkaian up down counter dalam satu rangkaian menggunakan mode. Kelompok kami terdiri dari Raditya Sebastian, Nugraha Saputra, Nova Arman, dan Mikel. Next. Ya, untuk progres kelompok kami sejauh ini baru
pendahuluan, metode, dan hasil. Untuk pembahasan dan kesimpulan masih belum. Nah, untuk slide selanjutnya akan dibacakan Michael. Kepada Michael dipersilakan. Ya, di sini itu baru ada pendahuluan. Nah, di sini itu konsepnya kita udah konsep elektronika digital yang terkait topik itu udah ada mulai dari pencacah atau counter. Next, tahap pencacah naik dan turun juga sudah ada, itu up atau down counter. Boleh di next. Lalu poin kedua di sini ada tujuan. Kita di sini memasukkan 3 tujuan. Boleh di next. Lalu ada penjelasan project, kenapa kita memilih project ini dengan rangkaian ini. Boleh di next. Ya, begitu saja mungkin untuk sesi dari pendahuluannya. Bisa saya kembalikan ke MC. Ya, terima kasih Michael ya untuk metode yang dibacakan dan energi. Kepada Nugi dipersilakan. Baik, saya ada metode. Di sini pertama alat tambahan kami menggunakan FTTC, lalu digital code, ini untuk IC, untuk elemen, dan pada mode itu yang telah juga konstan. Lalu berdasarkan segmen, karena berada XOR, IC 74L8M. Lalu adalah kami baca dari metode nomor 4. Kita bisa berkata tadi Ya, terima kasih Nugi. Untuk slide selanjutnya presentasi akan dibacakan oleh Radit. Kepada Radit dipersilakan. Baik, saya Radit, saya akan mencoba menjelaskan bagian hasil. Boleh nanti saja. Oke, jadi di bagian hasil kami sekelompok sedikit beda dalam hasil. Jadi pertama-tama saya sedikit kasih konteks. Pertama, saat kita membuat sebuah angka yang selalu dapat masalah karena angkanya terlalu ribet dan banyak banget hal-hal yang harus diperhatikan dan harus diulang lagi. Kami mau mencoba suatu cara untuk gimana kita bisa merapikan angkanya sebentar segmennya. Nah, di sini kami menggunakan sebuah cara yaitu dual JK flip-flop. Dual JK flip-flop itu secara general itu kayak JK flip-flop kan ada kotak tuh. Nah, di dalam kotak ada garis rangkaian dan rangkaiannya itu adalah JK flip-flop. Nah, dual JK flip-flop itu ada dalam satu kotak ada dua JK flip-flop. Ini membantu banget dalam rangkaian kita karena rangkaiannya diantarkan jadi lebih rapi dan lebih mudah melihat dan enak dilihat dan hasilkan yang kita inginkan. Tetapi ada perbedaan dalam tabelnya. Tabel yang dihasilkan oleh dual JK flip-flop adalah seperti ini. Nah, nanti dari tabel ini kita harus mencari tabel segmen lagi karena kita menggunakan dua JK flip-flop dan makanya kami juga masih belum membuat tabel segmen. Jadi tabel dual JK flip-flopnya boleh di next. Nah, ini adalah hasil-hasilnya. Hasil-hasilnya sama menghasilkan semua segmen-segmennya. Di situ ada 1, 2, 3, 4. Boleh di next. 5, 6, 7, 8. Boleh di next.
Nah, di sini ada sedikit beda. Kalau pakai dual JK flip flop kita masuk ke alfabet gitu. Jadi ada A, B, C. Jadi next D, E, F, dan terakhir 0. Jadi next. Itu saja yang tadi saya bisa sampaikan. Jadi mungkin kedepannya itu kami akan mencoba mendapatkan truth table buat 7-nya. Kami perkirakan akan panjang dan tapi kami akan coba mungkin sebagus mungkin supaya teman-teman bisa pahami dan semoga JK Flip Flop ini teman-teman juga bisa pada pakai ini banget buat rangkaian kami dan semoga teman-teman juga bisa sedikit kreatif gitu. Itu yang bisa sampaikan saya. Ya, terima kasih. Nah, untuk seperti yang tadi saya bilang di awal, untuk pembahasan kami masih belum, jadi cuma yang bisa disampaikan untuk saat ini. Next. Untuk penutup juga sama, belum jadi yang bisa disampaikan. Ya, kesimpulan juga belum karena ya, next. Untuk daftar rujukan yang kami gunakan. Ya, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya rasa sih sudah cukup baik progresnya ya, sudah sampai bisa menunjukkan hasil dari simulasi rangkaian. Dari saya, coba untuk kelompok 2 atau cari satu artikel yang membahas JK Flip Flop itu secara spesifik. Kalaupun misalnya diagram bloknya berbeda dengan yang lampirkan, itu nggak apa-apa ya, selama memang referensi yang kalian dapat bisa betul-betul spesifik ke topik yang topik yang dikerjakan. Untuk masalah mengenai perbedaan hasil atau saat menjalankan simulasi itu handle sudah cukup baik, nanti bahkan bisa dilaporkan seperti tadi yang disampaikan. Oh, ini supaya lebih rapi ya, kami menggunakan, itu bisa dilaporkan, bisa jadi poin di pembahasan juga ya, dan bahkan bisa di bagian penutup kamu bisa tuliskan di saran gitu untuk yang lain jika ingin menggunakan, atau jika masih terkait JK Flip Flop maka sebaiknya menggunakan bla 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 gitu. Oke, selanjutnya kelompok 3. Apakah screen-nya sudah terlihat? Sudah, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan project yang kami buat, yaitu mengenai a 0 to 1990 counter with LCD decimal output. Izin memperkenalkan tim dari anggota kelompok 3, yaitu ada Rian Setiana sebagai ketua kelompok, kemudian ada Bayi, ada Sofia, dan ada saya sendiri, progres telah kami lakukan yaitu ada pendahuluan, metode, dan hasilnya. Yang belum dikerjakan yaitu mengenai pembahasan penutup. Untuk dari elektronika digital 0 to 1990 counter with LCD decimal output. Yaitu saat ini teknologi berkembang begitu pesat.
dalam bidang elektronika yang merupakan bidang yang sangat berkembang dengan pembuatan alat-alat yang menjadi kebutuhan masyarakat saat ini. Salah satu adalah counter. Counter merupakan suatu rangkaian logika atau sequential yang berbentuk chip yang berfungsi untuk mencacah jumlah pulsa pada bagian input dan keluaran saluran tersendiri untuk setiap pangkat dua yang umumnya dihasilkan operator. Dalam melakukan perhitungan ini, counter memiliki naik turun atau up and down. Salah satu contoh yang akan digunakan untuk rangkaian counter up yaitu angka desimal dari 0 ke 99 dan untuk rangkaian counter down yaitu angka desimal dari 99 ke 0. Selanjutnya, tujuan dan manfaat akan disampaikan oleh rekan saya, Rian. Ya, baik, terima kasih Afifah atas kesempatannya. Berikut tujuan dan juga manfaat dari rangkaian 0 to 99 counter with LCD decimal output. Yang pertama ada lampu lalu lintas, lalu yang kedua ada papan skor olahraga, dan yang ketiga ada sistem pemanggil antrian. Di sini ada sedikit penjelasan tentang proyek yang kami lakukan. Jadi pada proyek ini kami membuat simulasi rangkaian penghitung dari angka 0 sampai 99 dengan output desimal LCD. Beberapa komponen yang kami gunakan dalam membuat rangkaian ini yaitu IC 74190N, IC 7447N, dan 7 segmen. IC 74190N memiliki rangkaian ini. IC 74190N adalah sebuah IC counter up dan juga bisa digunakan sebagai counter down yang memiliki output berupa data BCD. Kemudian digunakan IC 7447N yang berfungsi untuk mengkonversi bilangan biner ke bilangan desimal secara langsung dengan bantuan display 7 segmen. Jadi IC 7447 ini tidak memiliki output berupa bilangan desimal, tapi output berupa konfigurasi pin dari segmen pada display 7 segmen. 7 segmen akan berupa bilangan desimal. Metode selanjutnya akan dilanjutkan oleh Iin. Kepada Iin. Kepada Rian, di bagian metode di sini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai bahan atau komponen yang digunakan dalam rangkaian 0 to 9 decimal output. Yang pertama adalah decade counter 74190N, kemudian ada BCD2 7447N, lalu ada display, selanjutnya ada dengan PCC senilai 5 volt, kemudian ada probe senilai 2 volt, kemudian ada ground dan function adapter. Selanjutnya dari rangkaian yang akan kami buat, yaitu rangkaian counter with LCD decimal output. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sheha mengenai screenshot rangkaiannya. Ya, terima kasih kepada Bayina. Berikut adalah screenshot rangkaian dari 0 to 9090 counter with LCD decimal output. Next. Berikut adalah prosedur atau langkah-langkah yang kami lakukan dalam membuat. Kami memulai dengan menentukan bentuk rangkaian, lalu membuka lembar kerja di multisim, kemudian memilih komponen yang diperlukan, serta menyusun rangkaian selanjutnya. Lalu uji coba rangkaian yang apabila belum berjalan dengan baik, maka dievaluasi. Namun ketika telah berjalan dengan baik, maka rangkaian selesai. Terakhir, menyimpan file lembar kerja. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini juga sama ya, untuk menambah referensi bisa ambil kata kunci yang lebih umum ya, counter gitu. Tadi sudah tampilkan contoh aplikasinya, bisa nanti di ya. Oke, tiga. Selanjutnya kelompok
Silakan dimulai. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, Elektronika Digital, akan menjelaskan progres kelompok kami tentang register serial N. Sebelumnya di sini saya bersama Diana Sakina, Safara Masrila, dan Siswa. Bagian pertama ada metode, ketiga hasil, 4 pendahuluan tentang shift register. Shift register adalah salah satu perangkat fungsional yang paling banyak digunakan dalam sistem digital. Shift register flip-flop yang terhubung bersama sehingga bit informasi dapat digeser satu posisi ke kanan atau ke kiri tergantung pada desain perangkat. Register biasa digunakan sebagai elemen memori di komputer termasuk perangkat elektronik saat ini bergerak secara tinggi. Dari flip-flop tradisional tidak lagi cocok untuk merancang shift register karena kini datanya yang banyak register yang berbeda seperti register shift universal, serial out, dan parallel out, dan parallel in, serial out dikembangkan. Register geser jenis ini menerima data masukan secara serial. Satu bit per satu baris register, serta menghasilkan informasi yang tersimpan pada komponen juga dalam bentuk paralel. Dengan serial in serial out adalah cara di mana data bit yang diambil dari register secara bersamaan menuju keluaran. Setelah data disimpan, setiap bit muncul pada jalur output masing-masing, dan semua bit tersebut tersedia secara bersamaan. Bagaimana keluaran serial? Next. Ada tujuan project serial in parallel out pada shift register untuk rangkaian serial in parallel out pada shift register memahami prinsip kerja serial in parallel out pada shift register dan dapat membuat rangkaian serial in parallel out pada shift register menggunakan multisig. Next. Berikutnya ada penjelasan project. Pada project ini kami mengambil topik serial in parallel out. Rangkaian ini dapat digunakan untuk mengendalikan sejumlah besar output termasuk LED. Terdiri dari 4D flip-flop yang terhubung. Sinyal clear terhubung di samping sinyal clock. 4 flip-flop untuk reset. Output dari flip-flop pertama terhubung ke input flip-flop berikutnya dan seterusnya. Semua flip-flop ini sinkron satu sama lain karena sama diterapkan pada masing-masing. Selanjutnya terdapat gambar contoh register geser kanan dengan input kiri flip-flop dan menghasilkan output paralel. Rangkaian ini digunakan jalur komunikasi di mana demultiplexing dari suatu garis data menjadi beberapa garis paralel. Diperlukan karena register serial in parallel out atau SIPO adalah untuk mengubah data menjadi data paralel. Terdapat metode di sini, bagian ini terdapat bahan pada project ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama terdapat 4 buah 4 buah probe interaktif digital konstan dan 2 buah ground, kemudian itu terdapat dari topik yang kami akan buat yaitu dengan serial register. Selanjutnya ada rangkaian serial in parallel out yang telah dibuat menggunakan multisim. Selanjutnya terdapat prosedur rangkaian yang telah kami buat. Yang pertama, menyiapkan komponen-komponen yang dibutuhkan. Bukan interaktif digital konstan ke input IC 474 input IC 747 yang kedua, dan begitu pula seterusnya. Next. Yang ketiga, menghubungkan digital clock ke input ke 744 yang pertama, itulah ke 744 yang selanjutnya. Yang keempat, menghubungkan
interrupt di IC 774 yang pertama ke yang kedua, dan begitu pula seterusnya. Yang kelima, menghubungkan ke keluaran IC 7474 kedua dan keempat. Yang terakhir yaitu melakukan simulasi. Berikut hal-hal yang telah kami kerjakan, yaitu menggambarkan, lalu pendahuluan, metode, dan daftar pustaka yang kami kerjakan ini adalah hasil bahasan lampiran yang ada. Baik, mungkin itu saja yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kelompok ini mungkin nanti bisa ditambahkan poin-poin aplikasi SafeReg. Jadi nanti bisa dilihat pada aplikasi mana sih pakainya Seriload Safe Register gitu, karena aplikasinya Safe Register ini series road maupun paralel itu penting sekali, terutama untuk tidak hanya di sistem komputer pemindahan data seperti itu, tapi di engineer juga banyak harapan nanti bisa ditambahkan. Oke, thank you. Kelompok selanjutnya dari kelompok 5. Silahkan. Sudah terlihat terbang ya, Bu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan progres yang telah kami lakukan. Topik yang akan kami bawakan yaitu tentang TTL di Ripple Counter. Perkenalkan, nama saya Iman Usri Febriani. Dengan rekan-rekan saya ada Hernanda Faira Putri, ada Kunti Dewanti, dan Siva Ardelia Azhara. Untuk progres yang telah kami kerjakan yaitu pendahuluan sudah selesai. Kemudian ada metode yang sudah dikerjakan sebesar 90%. Lalu ada bab 3 hasil dan pembahasan telah dikerjakan sebesar 60%. Untuk bab 1 pendahuluan akan dibahas oleh Siva Ardelia. Pada silakan. Baik, terima kasih Ella atas kesempatannya. Jadi pada bab 1 pendahuluan ini kami mengisi pendahuluan ini dengan teori-teori yang sudah kami kumpulkan dari jurnal-jurnal yang sudah kami temukan. Berikut adalah teori yang akan saya jelaskan, yaitu transistor logik adalah IC yang berisi rangkaian logika yang terdiri dari transistor. Kemudian transistor logik atau bisa disebut TTL adalah salah satu jenis sirkuit terpadu IC yang dibuat dari transistor sambungan dui kutub BJT dan resistor. Disebut logika transistor karena baik fungsi penggerbangan logika maupun fungsi penguatan dilakukan oleh transistor. Berbeda dengan RTL dan DTL. TTL menjadi IC yang banyak digunakan dalam berbagai penggunaan seperti komputer, kontrol industri, peralatan, dan instrumentasi tes, dan lain-lain. Boleh di next, operator? Nah, logika elektronik digolongkan berdasarkan komponen yang digunakan. Operasi dasar dapat dilakukan oleh logika diode logik atau logika transistor logik atau RTL atau logika diode transistor dalam kurung diode transistor logik atau DTL yang paling umum ditemukan pada ini adalah logika transistor atau TTL yang menggunakan MOS atau metal oxide semiconductor dan CMOS atau complementary MOS serta logika ganding emitter atau emitter couple logic. Kemudian di bawahnya ada penjelasan sebuah kontak asinkron terdiri atas sederetan flip-flop yang dikonfigurasikan dengan menyambung outputnya dari yang satu ke yang lain. Boleh di next, operator?
4 bit dirancang menggunakan 4 DFF dengan reset sinkron, 3 XOR, dan 2 gerbang AND di IC TTL PDK. Mikro dari pencaca 4 bit yang dibuat ditunjukkan pada gambar 2 IA. Ini terdiri dari 520 perangkat terintegrasi dengan total area 3.375 M dikali 1.365 M sama dengan 4,6 mm kuadrat. Respon transien pencacah dalam kisaran 25 sampai 500 derajat Celcius dengan tegangan VCC sama dengan 15 V. Diukur dengan menerapkan gelombang persegi 10 kHz dengan VIH sama dengan 15 V dan VL sama dengan 0 V sebagai input jam. Ketika reset berubah menjadi rendah, output counter reset. Ketika reset berubah menjadi logika tinggi, maka di tepi positif penghitung jam mulai menghitung dari 0 hingga 15 dan kemudian mulai lagi dari 0 seperti yang ditunjukkan pada gambar 2IB. Boleh di next, operator. Nah, ini adalah gambar 2I-nya. SIC, TTL, SIC berbasis 4 bit. Counter dengan sinkron reset rendah aktif asinkron yang A dan mikrofotografi yang B diukur respon transien dalam kisaran T sama dengan 25 sampai 500 derajat Celcius. Penghitung 4 bit menghitung dari 0 hingga dengan dan 4 sirkuit buffer atau repeater digunakan untuk mengatur berarti next operator. Nah, kemudian ada bab 2 metode, saya kembalikan ke operator. Baik, terima kasih Siva. Kemudian ada bab 2 yang akan bahas tentang metode akan dibawakan oleh Eranda. Baik, terima kasih Ella atas waktu dan tempatnya. Berikutnya saya akan menjelaskan bab yang telah kami kerjakan, yaitu bab 2 metode. Pada bab 2 ini sudah menjelaskan alat-alat yang diperlukan apa saja dan cara kerja dari untuk rangkaian kami, yaitu yang pertama 4 buah IC 746N, yang buah interaktif digital konstan, yang ketiga DCD hex glue, dan yang digital clock, dan yang terakhir oscilloscope. Boleh di next. Lalu pada metode juga ada cara kerja dari rangkaian yang kami buat, yaitu cara kerjanya adalah yang pertama kita membuat rangkaian seperti gambar berikut ini. Kedua, menghidupkan rangkaian dan mereset terlebih dahulu sehingga semua Q dan yang terakhir adalah memberikan pulsa-pulsa clock dan catat output Q1, Q2, Q3, Q4. Berikutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, sepertinya moderator terkendala jaringan. Berikut ini hasil akan dijelaskan oleh rekan kami Kunti Dewanti. Untuk Kunti dipersilakan. Baik, terima kasih Hernanda. Untuk selanjutnya itu di sini ada gambar rangkaian yang telah kami buat, di mana hasil dari rangkaian tersebut menghasilkan output yang I1. Boleh di next, operator. Boleh di next, operator. Ya, untuk selanjutnya itu ada merupakan tabel kebenaran yang bisa dilihat pada layar. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, berikut ini adalah list yang sudah kelompok kami selesaikan, yaitu ada bab 1 pendahuluan sudah kami kerjakan, bab 2 metode sudah 90%, dan bab 3 untuk hasil itu sudah 60%. Dan yang belum kami kerjakan yaitu ada bab 4, bab 5, dan kesimpulan. Boleh dilihat. Oke.
Baik, kelompok 5 ya. Ya, kelompok 5. Saya rasa cukup bagus tadi ya. Ada metrik progresnya, jadi tahu oh saya 90% berarti tinggal sisa sedikit lagi yang belum, kemudian yang hasil baru 60% berarti ada beberapa simulasi yang harus dijalankan lagi gitu ya. Saya rasa cukup baik. Presentasi progres memang harusnya seperti itu ya, ada metrik. Oke, good. Selanjutnya. Ya baik, terima kasih Bu atas masukannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selanjutnya kelompok 6. Apakah terlihat? Ya, udah terlihat. Silakan bisa dimulai. Oke, sebelumnya saya mohon maaf hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan dari hasil proyek yang kelompok kami telah buat. Next. Sebelum masuk ke penjelasan progresnya, perkenalkan anggota kelompok dari kelompok 6 sendiri itu yang pertama ada Anissa, yang kedua ada Faisal, yang ketiga ada Farhan Muhammad Rizky, dan yang terakhir ada saya sendiri yaitu Irsya Lutfia Ramadhanita. Untuk hal yang sudah dikerjakan akan dibahas oleh Anissa. Pada Anissa dipersilakan. Ya, terima kasih Aisyah. Jadi hal yang sudah dikerjakan oleh kelompok kami di bagian pendahuluan itu ada menjelaskan konsep elektronika digital terkait topik. Jadi kiranya di bagian pendahuluan itu kita sudah 95%, tinggal yang tujuan atau manfaat rangkaian sesuai topik. Lalu di yang metode yang penjelas proyek yang dilakukan kelompok juga sudah di bagian pendahuluan. Di bab yang kedua ada metode, isinya ada bahan, screen capture, diagram, dan prosedur, itu kami sudah kerjakan semua. Lalu untuk hasil yang berupa gambar dan tabel kebenaran kami sudah kerjakan. Di bagian pembahasan juga sudah kami kerjakan. Lalu ada kesimpulan dari proyek yang dikerjakan. Lalu PowerPoint final buat presentasi udah dikerjakan lagi, dan file simulasi sudah kami kerjakan. Tapi terkait pembahasan tidak kami cantumkan karena tidak keburu memasukkan ke PPT progres. Next. Hal yang belum dikerjakan di bagian membuat tujuan dan manfaat terkait topik yang dipilih dan menuliskan saran. Saya kembalikan ke Hirsya. Oke, terima kasih Caca untuk penjelasannya. Next. Oke, kita masuk yang pertama itu ada topik project kelompok. Topik yang diambil itu tentang parallel load shift register. Nah, shift register sendiri itu gunanya itu untuk menyimpan dan memindahkan data dari satu bagian ke bagian sistem yang lain. Karena kita di sini ngambil parallel load, berarti kita tuh dari format paralel menjadi data serial. Untuk lebih jelasnya nanti akan dijelaskan pada saat presentasi final. Next. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh Faisal. Pada Faisal dipersilakan. Oke, terima kasih Faisal. Untuk bagian prosedur akan saya kembalikan kepada untuk Farhan dipersilakan. Ya, baik. Ini untuk
prosedurnya saya tidak akan menjelaskan. Ini cara pembuatannya untuk rangkaiannya. Lalu di sini saya akan membahas hasil. Untuk hasil di sini ada tabel kebenarannya. Ini saya cuma pakai clock pulse-nya cuma sampai 5. Sebenarnya masih banyak lagi yang bisa kita simulasiin. Kan tergantung inputnya berapa gitu. Lalu ini sebelumnya untuk materi ini parallel load shift register saya lebih sering menemunya itu parallel in parallel out shift register. Saya nggak tahu itu sama atau enggak sama parallel out shift register, tapi kayaknya teorinya sama. Cuman untuk diagramnya ini di sini terada beda ya sama yang dikasih Ibu Dewi. Kalau di sini dia pakai flip flopnya itu, kalau dari Ibu Dewi itu dikasihnya pakai JK, kalau di sini pakai yang D. Jadi saya takutnya salah, tapi untuk sekarang kita menggunakan D flip flop. Ini untuk inputnya ada 4, ini ada set sama reset, sama ada buat LED-nya buat menunjukkan output. Lalu di sini clock pulse-nya pembahasan nanti akan lebih dijelaskan lebih lengkap di presentasi full-nya. Baik, sepertinya sekian untuk pembahasan dan hasil. Saya kembalikan kepada MC. Oke, terima kasih Farhan untuk penjelasan singkatnya. Yang terakhir itu ada sumber referensi, yang ini sumber referensi yang kita ambil untuk proyek kita kali ini. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan terkait progres proyek. Terima kasih, boleh ada masukannya dari Bu Dewi. Oke, good ya. Tadi juga sudah tahu bagaimana metrik dari yang dikerjakan dan yang belum gitu. Yang konfirmasi tadi bahwa saya sih ya karena PJ kelas itu lebih japri, padahal udah ada grup kelas ya. Berarti yang tanya ke saya itu yang kelas fisika B. Jadi kelas fisika B itu PJ-nya tanya, Bu, kalau misalnya sedikit berbeda dari blok diagram Ibu gimana ya? Ya boleh. Selama tadi yang saya katakan di awal, referensinya mendukung. Tapi kalau misalnya kelompok ini kan sudah buat simulasi sesuai blok diagram yang saya lampirkan kan ya. Nah, referensi yang kalian dapat bisa digunakan untuk comparing di bagian pembahasan. Selama kan ini kan yang kelompok 6 kan ya. Iya, dapatnya yang parallel load shift register. Nah, misalnya tadi siapa tadi yang presentasi? Farhan ya? Ya, saya Bu. Ya, misalnya Bu, saya dapatnya parallel in parallel out misalnya. Sedangkan kok bloknya yang dilampirkan kok berbeda. Nah, itu bisa kalian coba juga kemudian dibandingkan. Gitu. Malah jadi lebih kaya di bagian lebih bunyi ya, have sound lah laporan di Microsoft Word-nya. Oke, dari saya cukup. Bisa dilanjutkan ke kelompok berikutnya. Terima kasih kelompok. Terima kasih banyak Bu Dewi untuk masukannya. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kelompok 7. Oh, sama ya kelompok 6. Oke, bisa dimulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Ibu Dewi Mulyati MSI, serta teman-teman yang hadir dalam Zoom meeting kali ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan mengenai tim project dengan topik Parallel Load Shift Register. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok 7 terlebih dahulu. Di sini yang pertama ada saya sendiri, Atika Marisa Diniyah, yang kedua ada Ila Muda Mutiara, yang ketiga ada Hanum Puji Pangesti, dan yang keempat ada Indrianti Fiatunisa. Baik, selanjutnya itu table of content dari pembahasan kali ini. Yang pertama, di sini kami akan menjelaskan mengenai penjelasan progres.
Yang kedua yaitu ada pendahuluan, yang ketiga ada metode, yang keempat ada hasil, yang kelima pembahasan, keenam penutup, yang ketujuh daftar pustaka, dan yang kedelapan yaitu ada lampiran. Baik, di sini progres yang sudah kami kerjakan, yang pertama yaitu kami sudah mengerjakan pendahuluan, kemudian tujuan atau manfaat rangkaian sesuai dengan topik, yang ketiga yaitu penjelasan proyek yang dilakukan, kemudian ada komponen, screen capture diagram, prosedur kerja, dan juga daftar pustaka. Kemudian yang belum kami kerjakan di sini yaitu tabel dan gambar, pembahasan hasil proyek, dan juga kesimpulan hasil proyek. Next. Selanjutnya yaitu pendahuluan akan dijelaskan oleh Adaila Muda Mutiara dan Hanum Piti Pangesti. Kepada yang dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Tika Marisa Dinia. Pada pendahuluan di sini kami masih membahas seputar pengertian dari topik utama kami yaitu shift register atau register geser. Oke, untuk pendahuluan yang selanjutnya di sini ada beberapa tujuan atau manfaat dari rangkaian sesuai topik. Jadi yang pertama itu untuk memahami dan mempelajari konsep serta prinsip kerja dari rangkaian parallel load shift register. Yang kedua, memahami manfaat shift register itu sendiri, yaitu sebagai penyimpanan atau perpindahan data dalam kalkulator ataupun komputer. Serta yang ketiga, membuat rangkaian simulasi rangkaian parallel load shift register. Oke, boleh di next. Dan pendahuluan yang selanjutnya di sini ada di bagian penjelasan proyek. Jadi pada proyek kali ini kelompok kami membuat simulasi rangkaian parallel load shift register dengan menerapkan PISO atau parallel input serial output, yaitu dengan masukan serentak keluaran berurutan dengan menggunakan IC pembentuknya yaitu 7476M. Dan rangkaian ini juga termasuk register geser dengan panjang kata 4 bit. Semua jalan masuk clock dihubungkan sejajar dan data-data yang ada pada A, B, C, dan D dimasukkan ke flip-flop secara serempak. Kemudian apabila dijalankan, masukkan data load diberi logika 1. Oke, boleh di next. Oke, untuk bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Atika Marisa Dinia. Baik, terima kasih Hanum. Selanjutnya yaitu pada bagian metode ini terdapat komponen yang kami gunakan dalam pembuatan rangkaian. Pertama yaitu resistor dengan besar 250 ohm dan juga 10 kilo ohm sebanyak 7 buah. Kemudian yang kedua ada kapasitor sebesar 0,1 mikrofarad dan 1 mikrofarad sebanyak 2 buah. Kemudian satu buah. Kemudian ada LED hijau sebanyak 5 buah. Kemudian ada IC NL555 sebanyak 1 buah. Kemudian ada IC 7476M sebanyak 4 buah. Kemudian ada multimeter sebanyak 6 buah. Kemudian ada ground sebanyak 9 buah. Kemudian ada tegangan VCC sebesar 4 volt sebanyak 1 buah. Dan ada switch sebanyak 3 buah. Selanjutnya untuk screen capture diagram akan dibahas oleh Indian Kreatinisa. Kepada dipersilakan. Kesempatannya dari komponen-komponen yang sudah disebutkan tadi Karika, berikut ini yang telah kami buat. Pada awalnya kita memakai yang satu-satu untuk A, B, C, dan D untuk karakter A, B, dan D. B, A, B, C, D. Dan itu hasilnya LED-nya menyala semua, nggak mati gitu. Kemudian kami mengganti switch yang dengan merah-merah itu bisa bekerja. Dan kemudian kami menggunakan IC NL555 timer dan IC 7476N dalam rangkaian parallel shift register. Kemudian kami juga menggunakan oscilloscope untuk mengetahui sinyal dari rangkaian ini. Kemudian ada multimeter juga untuk mengetahui tegangan yang ada pada titik multimeter itu diletakkan pada gambar pada layar. Mungkin itu saja, bisa di next. Dan kemudian setelah di running, berikut hasil sinyal yang ada di oscilloscope. Walaupun switch-nya ABCD-nya nyala, tapi sinyal tetap stabil kayak gini aja gitu.
Oke, selanjutnya di next. Kemudian ada prosedur ataupun langkah kerja dari pembuatan rangkaian ini. Yang pertama, menyiapkan komponen yang sudah disebutkan tadi. Yang kedua, merangkai komponen sesuai gambar yang tadi. Terus menghubungkan kabel antar komponen sesuai pada gambar. Menjalankan rangkaian sesuai yang diminta, misalkan kondisi switch A-nya menyala, B-nya mati, itu bisa disesuaikan nanti. Kemudian melihat tegangan keluaran menggunakan multimeter, kemudian melihat kondisi LED pada Q1, Q2, Q3, dan Q4, dan melihat sinyal pada oscilloscope. Mungkin bisa di next. Kemudian akan dilanjutkan oleh Atika, kemudian saya persilahkan. Baik, selanjutnya yaitu untuk hasil pembahasan dan juga penutup berita kesimpulan akan kami bahas di presentasi berikutnya. Kemudian selanjutnya di sini ada daftar pustaka. Pada daftar pustaka di sini kami menggunakan 4 referensi, di mana dari 4 referensi itu disebut terdiri dari 1 buku dan juga 3 jurnal. Kemudian pada lampiran ini kami akan mensimulasikan rangkaian pada presentasi berikutnya. Baik, demikian penjelasan mengenai proyek yang kami buat. Mungkin ada masukan dari Ibu Dewi. Oke, untuk komentar kelompok ini saya lebih ke referensinya ya, nanti dicari yang lebih general, juga ada apa. Kemudian kalau dapat yang spesifik tentang topik paralel itu dibagi jadi untuk dijadikan bahan perbandingan nanti di pembahasan. Oke, saya rasa cukup, bisa dilanjut ke kelompok berikutnya. Baik, terima kasih Bu Dewi atas masukannya. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan progres dari kelompok kami yang berjudul Atu 99 counter with LCD decimal output, yang beranggotakan ada Muhammad Ali Habibi, kemudian ada Muhammad Ali Yusuf, dan ada saya sendiri Muhammad Rizan, dan ada Yusuf Kofianto. Di sini ada komponen ya, di sini ada pendahuluan, metode, pembahasan, dan untuk progres yang telah kami selesaikan itu ada di bab pertama ada di pendahuluan dan sebagian ada di metode. Untuk hasil dan pembahasan masih dalam tahap pengerjaan dan belum tentu semoga dikerjakan pada bagian daftar pustaka untuk pengulangan referensi. Untuk referensi itu kami belum secara menyeluruh yang masih baru beberapa yang kami tambahkan, masih ada lagi yang akan tambahkan. Dan untuk yang tambahan ini yang pendahuluan akan disampaikan oleh Muhammad Ali Habibi kepada Haris, dipersilakan. Oke, bahasa di next. Adalah rangkaian yang dapat berfungsi sebagai penghitungan angka secara cepat, dan ada 10 jenis rangkaian algebraic. Ini ada rangkaian pecah dan kategori pada dalam video 2 itu ada naik atau counter up, dan rangkaian pecah turun atau badan counter. Next. Kita pada umum dan kontrol pada itu dibagi lagi menjadi itu ada data sinkronus dan juga data asinkronus. Nah, perbedaan kedua jenis konter ini adalah ada pemicunya, ada rangkaian sinkronus, konter pemicunya dilakukan secara serentak atau dipicu oleh satu
berdasarkan requestnya sedangkan pada untuk konter ada salah satu programnya yang bisa dipicu untuk dari sumber lainnya dan dari next. Ada saya ulang aja di sini segmen atau baru komponen yang berfungsi sebagai penambah karakter dan huruf. Komponen ini dilengkapi dengan karakter titik atau dot yang digunakan untuk karakter koma atau pada dasar menentukan bilangan. Oke, next. Saya lagi moderator. Jadi untuk pembacaan tujuannya akan disampaikan oleh Rehan. Tujuan dari rangkaian kontrol tersebut ini adalah jadi dengan di sini untuk yang pertama ada rangkaian kontrol sampai tanggal 29 menggunakan software SIM. Yang kedua untuk mengetahui cara kerja masing-masing kontrol elektronik yang digunakan untuk menyesuaikan komputer. Yang ketiga juga fitur itu untuk menentukan beberapa dari rangkaian kontrol 00 sampai dengan 99. Yang keempat adalah untuk mengetahui kekurangan dari rangkaian kontrol menggunakan SIM. Ya, sini ada di pasar jadi menggunakan ini menggunakan SKTA atau project sebagai sumber anggaran. Ada banyak yang memerlukan beberapa penggunaan dari IC 743. Lisensinya adalah dari komputer untuk yang membaca 4 bit dari 000 ke desimal dengan 151 itu pada pembagi 15 atau 3,5 dan 15. Rangkaian dari dari para buah dari direct dan gelombang terbang khusus yang menggunakan reset crypto. Ada IC 747 adalah ini berfungsi sebagai pengubah kode bilangan internet di SSD yang ditaruhkan bilang transaksi dan segmen. Ya, untuk berita saya kembali lagi ke Rizky. Selanjutnya akan disampaikan oleh baik untuk kita membahas tentang web di next atau untuk metode sendiri pertama kita mengambil alat dan bahan ini itu kita terdiri dari IC 5 port sebanyak 2 IC 743N sebanyak 2 IC 747 sebanyak 2 AND atau AND 744 sampai ini sebanyak 2 digital code sebesar 1 kilohertz ada dengan nilai sebanyak 2 dan sebanyak 2. Kalau untuk diagramnya contoh diagram dari Ibu Dewi bisa dilihat. Melihat satuannya seperti dari bagian besar atau riset dan sebagainya. Selanjutnya kita mengenai beberapa area dan selanjutnya bisa kita mensimulasikan area apabila area tersebut tidak berhasil maka kami akan meninjau ulang areanya dan apabila berhasil area tersebut akan mencatat hasil gambarnya serta akan dibuat tabel dan bagaimana saja analisis. Dan juga akan mendapatkan kesimpulan dari proyek kami. Saya kerja juga kami juga membuat beberapa tahapan akan dibuat area-areanya. Seperti yang terdapat di slide, bisa di next. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Ada pembahasan ini ada dalam proses pengerjaan
yang final berikutnya akan mengkapi semuanya mungkin sekian yang presentasi dari orangnya ini ada. Dan di sini kita memainkan 3 kakak yang masih di dalam dari bab-bab akan tambahkan lagi untuk soal yang mungkin sekian yang presentasi dari orang penambahan rangkaian input POC yang mencegah kondisi output ilegal. Rangkaian dasar dari synchronous of counter orbit dapat dilihat pada gambar berikut. Rangkaiannya seperti gambar. Selanjutnya, saya kembalikan kepada Ambar. Selanjutnya di sini ada tujuannya, yaitu yang pertama mampu memahami prinsip kerja counter up sinkron JK flip flop. Yang kedua yaitu mampu merancang counter up sinkron dengan IC JK flip flop. Next. Selanjutnya metode akan dibacakan oleh Syamsinar, kepadanya dipersilakan. Sepertinya Syamsinar sedang gangguan, jadi saya gantikan. Sini ada arah dan bahan percobaan, yaitu yang pertama JK flip flop, yang kedua gerbang dan gate view 403,
53 FDD 5 volt, yang keempat core voltage 1 Hz, yang kelima probe dan ground. Berikut ada prosedurnya. Lalu di sini ada diagram logika pencaca sinkron 4 bit menggunakan JK flip-flop, dan juga ada diagram timingnya sebagai berikut. Nah, hasil percobaannya, rangkaiannya setelah dengan seperti ini. Lalu adapun hasilnya, berikut adalah hasil dari tabel eksitasi counter asinkronus 4 bit yang disusun dari JK flip-flop. Kalau dilihat dari tabel ini, dilihat output dari ABCD yaitu terlihat desimal 0 kita rubah ke dalam 0000 dan desimal 1 yaitu 0001 dan seterusnya sampai desimal 15. Nah, untuk perhitungan ini untuk menghasilkan flip-flop B, flip-flop C, dan D. Di sini juga ada tabel hasil dari perhitungan penyederhanaan logika dari dari flip-flop ABCD dengan menggunakan Karnaugh map dengan 4 variabel. Lalu di sini juga ada diagram counter asinkronus 4 bitnya. Saya kembalikan kepada Ambar. Ya, selanjutnya di sini ada pembahasan. Di sini kelompok kami belum. Lalu selanjutnya bentuk juga belum. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Karena udah di Waalaikumsalam, jadi saya nggak bisa nambahin ini. Gimana nih? Oke, yang kelompok ini nanti bisa sama kurang lebih ya, seperti kelompok sebelumnya. Bisa ditambahkan yang spesifik untuk comparing, untuk bandingkan hasil. Oke, bisa lanjut ke kelompok kelompok terakhir ya. Kelompok ini cuma 2 orang nih. Iya, Bu. Ya, oke, bisa dimulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama, kita akan memaparkan dari progres kelompok 10, yaitu mengenai serial load shift register. Berikut adalah nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Febrian Zulmi. Yang kedua ada Maria. Yang pertama itu adalah pendahuluan dasar register. Register geser diperlihatkan pada gambar 9.91. Register ini disusun dari 4 flip-flop D. Register ini disebut register geser 4 bit karena mempunyai 4 tempat untuk menyimpan data A, B, C, dan D. Dan ingatlah bahwa flip-flop D juga disebut flip-flop tunda. Dapat kita lihat bahwa flip-flop tersebut memindahkan data dari masukan D ke keluaran key sesudah penundaan dari satu pulsa detak. Bisa dilihat dari diagram logika seri 4 bit. Lalu ada rangkaian yang digambarkan pada gambar 9.1 yang disebut register geser bebas seri. Istilah bebas seri datang dari kenyataan bahwa hanya 1 bit data yang dapat dimasukkan ke dalam register dalam suatu waktu. Sebagai contoh, untuk memasukkan 011 ke dalam register, kita harus melalui jajaran baris 1 sampai 6 pada tabel 91. Ini membutuhkan 5 langkah, atau baris 2 tidak diperlukan. Untuk mendirikan beban 011 ke dalam register geser beban seri, untuk memasukkan 001 ke dalam register beban seri ini, kita membutuhkan 5 langkah seperti diperlihatkan dalam tabel 91 baris 10 sampai 14.
Lalu selanjutnya akan dibacakan oleh Maria. Baik, berikut merupakan tabel operasi register besar seri 4 bit. Jenis pembebanan lain disebut pembebanan paralel atau serentak, yang bit informasinya dibebankan dengan komando satu pulsa tetap. IC 4 bit yang digunakan merupakan contoh dari register geser paralel. 4 bit sebelumnya dibebankan ke dalam IC 4 bit 5 dalam waktu membuka sama dengan masukan detak berupa masukan kiri. Register geser pada gambar dapat menjadi register geser 5 bit hanya dengan menambahkan baik, register geser kebanyakan tersedia dalam ukuran 4, 5, dan 8 bit. Register geser juga dapat dirangkai dengan menggunakan flip-flop lain. Next. Baik, berikut tujuan atau manfaat. Yang pertama, membuat rangkaian simulasi register geser beban seri dengan memanfaatkan software multisim. Yang kedua, memahami dan mempelajari konsep prinsip kerja rangkaian register geser beban seri. Yang ketiga, menentukan tabel kebenaran pada rangkaian. Next. Oke, berikut adalah sepakat dari kelompok kami. Oke, baik ya. Yang terakhir yang belum dikerjakan dari kelompok kami, yang pertama itu adalah metode bahan script capture diagram 3 prosedur. Lalu ada hasil, tabel, dan gambar. Lalu pembahasan mengenai hasil yang diperoleh. Lalu penutup kesimpulan dari proyek yang dikerjakan. Lalu lampiran file simulasinya. Yang sudah dikerjakan dari kita itu adalah pendahuluan konsep, tujuan, dan manfaat. Yang ketiga, penjelasan proyek dan daftar pustaka. Oke, baik, sekian dari kelompok kami. Progres kelompok kami terima kasih. Oke, untuk kelompok ini mungkin syaratnya sesegera mungkin dilengkapi ya, karena tadi sepertinya masih banyak yang belum. Sedangkan kita final presentation tuh Sabtu ini ya, karena pekan depan kalian masuk ke pekan UAS bersama. Bisa di stop share mungkin Febri dan ya, jadi selama pekan UAS bersama sampai dengan hari Senin depannya lagi gitu tidak ada perkuliahan maupun ujian akhir praktikum ya. Jadi kita finalkan presentasinya Sabtu ini, kemudian untuk ujian akhir praktikumnya setelah pekan UAS berakhir gitu. Sampai sini ada yang mau tanya? Untuk submit slot siapa tadi? Hanum, Bu. Ya, silakan Hanum. Nanti yang waktu di presentasi final itu setiap kelompok waktunya berapa, Bu? Sama seperti tadi ya, 10 menit untuk presentasi, 5 menit untuk tanya jawab. Kemudian untuk slot submissionnya ya, kalian submit link GitLab, tapi itu nanti hari Sabtu pas hari H aja. Oke, saya rasa sebagian besar sudah rata-rata sudah mengerjakan simulasinya. Sepertinya di antara 2 kelas itu nggak ada yang nanya, Bu kenapa sih? Saya sih seneng ya kalau ada yang nanya gini, Bu kenapa sih topik di counter dan register gitu. Wah, itu pertanyaan-pertanyaan filosofis fundamental sekali gitu kan. Kalau jawaban asalnya ya suka-suka saya gitu kan ya.
Tapi jawaban akademisnya adalah saya menangkap hal yang menarik saat saya jadi moderator di seminar nasional fisika tahun lalu. Itu saya kebetulan moderator bukan di kelas pendidikan, tapi di kelas instrumentasi dan komputasi. Nah, itu beberapa topik penelitian terkait dengan penerapan counter dan register ini. Yang counter ini ternyata idenya sederhana sekali ya. Waktu itu ada presenter yang mempresentasikan bahwa saya pakai ini, kemudian ditunjukkan rangkaiannya untuk menghitung jumlah ikan dari si peternak ya, petani ikan tuh peternak ya berarti ya, yang dijual ke pengepul misalnya seperti itu, karena selama ini lama di bagian penyortiran dan lain sebagainya. Bahkan alat yang dibuat bisa menghitung klaster. Jadi misalnya yang ukuran sekian ekor, ukuran B sekian ekor dan sejenis. Kemudian yang bagian register tadi itu terkait dengan inspeksi ya. Waktu itu presenternya dari Prodi Teknik Mesin. Sayangnya untuk SNF tahun lalu itu rekaman presentasi paralelnya tidak diupload di YouTube jurusan, jadi karena saya juga nggak dapet bahannya. Tapi gini, saya melihat dua topik ini, kalaupun nanti kalian berminat ikut program kreativitas mahasiswa atau ada sebentar lagi kayak ada lomba yang ini ya, yang barengan dengan anak pendidikan itu. Dan sepertinya posternya udah pernah saya share ya di Go Plus ya, nanti dilihat lagi aja. Nah, kalau kalian merasa tertarik dengan topik ini bisa dicoba dibuat gitu ya. Mudah-mudahan dari tugas project ini kalian ada yang terinspirasi atau dapat ide untuk membuat prototipe apa gitu ya. Walaupun kita mulainya dari sebatas simulasi. Ada lagi yang ingin tanyakan mungkin dari PJ-nya atau dari Ros? Saya Bu Hernanda izin bertanya. Ya, silakan Nanda. Di bab 3 kan pada hasil dan pembahasan itu ada tabel dan gambar ya Bu. Nah, untuk gambar itu maksudnya gambar apanya ya Bu? Gambar rangkaiannya dan screen capture-nya. Misalnya kan saat di running input ya, beberapa kan ada yang inputnya banyak tuh. Kombinasinya seperti apa di screen capture aja. Pastikan outputnya berbeda. Oh baik Bu, terima kasih Bu atas jawabannya. Atau bahkan sampai ada yang tadi misalnya Bu saya dapat blok diagramnya berbeda berdasarkan referensi ini. Nah dicoba juga yang dapat dari referensi ya tentu harus ditampilkan dan disebutkan referensinya. Kemudian nanti di bagian pembahasan bisa dibandingkan hasilnya gitu ya. Ya baik Bu. Ya terima kasih Bu. Oke, ada lagi Amin? Kalau tidak ada berarti Izin bertanya Bu. Ya silakan Yusuf. Untuk yang di bab 2, nah itu kan ada diagram Bu. Nah itu kita mencantumkan gambar yang dari referensinya Ibu Dewi yang gambar rangkaian itu, apa kita cantumin gambar rangkaian yang kita ambil topiknya Bu? Dari yang saya boleh, kemudian ditambahkan dari referensi yang kalian dapat. Kan biasanya paper itu kan menampilkan gambar tuh. Gitu ya. Oke, baik Bu. Terima kasih Bu. Untuk yang tadi yang penerapan ya, yang penerapan jangan sampai lupa itu dipakainya di mana sih gitu ya. Tadi saya apresiasi sekali kelompok yang mau menuliskan di presentasinya dan dibahas nanti di laporan yang versi Word-nya, aplikasinya dipakai di mana aja sih gitu. Jadi terkait dengan prototipe atau bahkan bisa jadi ide tugas akhir, misalnya kalian mau ada sistem apa gitu, kemudian kalian mau upgrade
supaya misalnya rangkaiannya jadi lebih simpel atau supaya kinerjanya lebih baik gitu. Oke, saya rasa cukup. Presentasi progres hari ini sudah pada dasarnya sudah mengerjakan semua kelompok sudah mengerjakan rangkaiannya gitu ya, sudah masuk ke software multisim, jadi sudah dapat gambaran apa saja yang belum, apa saja yang perlu di-upgrade, apa saja yang perlu dilengkapi gitu. Semoga nanti presentasi finalnya dan uapnya bisa dapat nilai yang maksimal. Demikian Zoom meeting kita hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.